Kalian merasa senang apa susah dengan keadaan-keadaan ini? Senang apa susah? Senang apa susah? Kurang keras, senang apa susah? Bahagia apa menderita? Bahagia apa menderita? Sembako naik enggak? Sembako naik enggak? Pengangguran banyak enggak? Banyak enggak? Tahu sebab apa? Tahu sebab apa? Sebab Indonesia dipimpin oleh presiden yang suka berdusta, yang suka berbohong, yaitu Jokowi, sehingga dia membawa bangsa dan rakyat menuju kepada kehancuran, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, dalam video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang tengah menjadi perhatian publik, khususnya di Jawa Barat. Isu ini berkaitan dengan serangan narasi fitnah yang dilontarkan oleh Bahar Smith kepada Kang Deddy Mulyadi. Sebagai masyarakat yang cerdas dan bijak, kita harus memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan lebih penting lagi, kita harus memastikan bahwa kita tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita ingatkan diri kita bersama bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan persaudaraan, cinta damai, dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga nilai-nilai tersebut, terutama ketika menghadapi situasi yang berpotensi memicu konflik. Isu pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana narasi fitnah bisa sangat merusak tatanan masyarakat. Bahar Smith dalam beberapa kesempatan telah menyebarkan tuduhan dan narasi yang tidak berdasar terhadap Kang Deddy Mulyadi. Narasi seperti ini sangat berbahaya, terutama ketika dibumbui dengan penggunaan istilah-istilah keagamaan. Jawa Barat ada 4 calon. Kita lihat calon pertama, calon kedua, calon ketiga, calon keempat. Empat-empatnya baik. Andaikan kalau empat-empatnya baik, maka pilih yang paling baik dari 4 tersebut. Paham? Paham? Nah terus, andaikan 2 bangsat, 2 baik, maka yang 2 bangsat ini hilangin dulu. Berarti tinggal 2 yang Nah di antara 2 yang baik, lihat mana yang paling mana yang paling membawa maslahat, mana yang paling banyak membawa manfaat, mana yang paling bertakwa kepada Allah, mana yang paling taat kepada Allah, mana yang paling takut kepada Allah. Itu yang kalian pilih. Nah terus Beb, kalau 4-empatnya bangsat gimana? Kalau 4-empatnya bajingan gimana? Kalau 4-empatnya buruk gimana? Apakah kami harus golput? Jangan. Kalau kalian golput, kalau kalian gak milih, bisa jadi yang jadi ada yang paling bangsat nanti. Betul? Betul? Jadi kalau 4-empatnya buruk, 4-empatnya biadab, 4-empatnya bajingan, udah memang bahasa saya begini, gak pedulilah. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat gitulah. Maka kalau 4-empatnya buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Pilih yang paling ringan kerusakannya. Paham? Pilih yang paling ringan mafsadatnya. Dan yang lebih tahu itu ya kalian, bukan saya. Iya kan? Ada 4 nih calon gubernur. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 1 gubernur, Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana dulu waktu mimpin Purwakarta? Udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia. Taat gak sama Allah? Jujur aja taat gak? Patuh gak? Atau berbuat musyrik? Yang keras. Jangan takut. Yang keras. Berarti pilih gak? Pilih gak? Pilih gak? Berarti jikalau ada 4, anggaplah 4-empatnya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih sumpama, si Deddy. Karena apa? Dia musyrik. Dan menebar kemusyrikannya. Mending kalau musyrik sama dirinya sendiri. Berarti jangan dipilih. Nah pilih antara 3 ini aja. Yang paling ringan kebangsatannya siapa saudara-saudara? Paham? Paham?
Nah, begitupun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4. 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih. Yang meneruskan perjuangan Dedi untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Udah gampang kan? Simple kan? Sumpah mana berapa? 1 yang meneruskan. Atau ada 2? Atau ada 3? Atau semuanya? Ada berapa? Iya, anak tanyakan tuh ada berapa? Yang terindikasi. 1. Nah, berarti sisa 3. Kalau 3 ini mau dianggap baik, pilih yang paling Kalau 3 ini mau dianggap buruk, pilih yang paling ringan keburukannya. Paham? Paham? Tapi jikalau tadi Kiai Said Joban telah menjelaskan bahwasanya ada salah satu calon yang apa? Berkomitmen dengan ulama, merubah Purwakarta menjadi kota santri, menghilangkan kemusyrikan, menerapkan perda syariah, membangun Purwakarta lebih maju, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, maka pilih itu. Tapi ingat, kalau nanti andaikan jadi, ya, terus khianat sama rakyat, bohong sama rakyat, baru disebut orang yang pertama akan melawan Yadi dan wakilnya, saudara-saudara. Saya orang pertama yang datang ke Ustaz Said Joban untuk marah-marah. Saya orang pertama yang akan memimpin kalian datang ke kantor bupati. Kita turunkan sama-sama, saudara-saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adil tidak? Adil. Sebagai umat Islam, kita tentu paham bahwa agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk menjatuhkan orang lain. Agama adalah pegangan hidup yang seharusnya menyatukan, bukan memecah belah. Tetapi apa yang kita lihat sekarang adalah sebaliknya. Ketika seseorang mulai menggunakan agama untuk memuluskan ambisi politik atau menjatuhkan pihak lain, disitulah kita harus berhati-hati. Pertanyaannya adalah, mengapa ini terjadi? Mengapa ada pihak yang merasa perlu menyeret agama ke dalam urusan politik? Jawabannya bisa kita temukan pada niat di balik tindakan tersebut. Seringkali, pihak-pihak yang menggunakan agama dalam politik bertujuan untuk membangun citra diri yang seolah-olah lebih islami dibandingkan lawan politik mereka. Padahal, jika kita kaji lebih dalam, apa yang mereka sampaikan seringkali hanya narasi kosong yang tidak didukung oleh bukti nyata. Kita sebagai masyarakat Jawa Barat memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan di antara kita. Seperti yang kita tahu, Jawa Barat adalah provinsi yang sangat beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun latar belakang sosial. Keberagaman ini adalah kekuatan kita, dan kita tidak boleh membiarkan siapapun mencoba memecah belahnya. Salah satu cara terbaik untuk menjaga persatuan adalah dengan selalu berpikir kritis terhadap informasi yang kita terima. Jangan langsung percaya pada apa yang disampaikan oleh satu pihak saja. Kita harus memverifikasi informasi, melihat sumbernya, dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Tentu saja perpecahan bukanlah hal yang kita inginkan. Tetapi, jika narasi-narasi seperti ini terus dibiarkan, maka risiko perpecahan masyarakat Jawa Barat menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk bersatu melawan upaya-upaya yang bertujuan memecah belah kita. Ketika menghadapi fitnah, salah satu cara terbaik untuk melawannya adalah dengan fakta dan bukti. Mari kita lihat apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini. Bagi masyarakat Jawa Barat, nama Kang Deddy Mulyadi bukanlah nama asing. Beliau dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap rakyat kecil dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Dari membangun infrastruktur hingga membantu masyarakat yang membutuhkan, Kang Deddy telah menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat. Tindakan nyata seperti ini adalah bukti bahwa kebaikan tidak memerlukan narasi yang bombastis. Apa yang sudah beliau lakukan selama ini berbicara lebih lantang daripada tuduhan-tuduhan tidak berdasar yang dilontarkan oleh pihak lain. Dan inilah yang harus kita ingat.
Ketika seseorang bekerja untuk kebaikan masyarakat, tindakan itu akan lebih berharga daripada kata-kata kosong yang penuh dengan kebencian. Kang Deddy adalah contoh nyata dari seorang pemimpin yang lebih memilih bekerja daripada berbicara. Saat kita berbicara tentang memilih pemimpin, kita harus mengingat bahwa kepemimpinan tidak diukur hanya dari apa yang diucapkan. Pemimpin sejati adalah mereka yang menunjukkan komitmen melalui tindakan nyata. Jangan hanya terbuai dengan kata-kata manis atau retorika yang terdengar islami. Mari kita lihat bukti-bukti nyata dari setiap kandidat, termasuk apa yang telah mereka lakukan untuk masyarakat. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menghadirkan perubahan positif di masyarakat, bukan yang hanya mengkritik tanpa solusi. Seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy, beliau telah berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Menghadapi narasi provokatif seperti ini memang bukan hal yang mudah. Ketika narasi fitnah sudah menyebar, dampaknya bisa sangat luas, bahkan bisa membuat masyarakat saling tidak percaya. Kita sebagai warga yang peduli harus waspada terhadap segala bentuk provokasi. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan politik yang hanya akan memecah belah masyarakat. Sangat penting untuk selalu bersikap objektif, melihat fakta di lapangan, dan menjaga integritas kita sebagai masyarakat yang cerdas. Ketika kita bisa berpikir jernih dan tidak mudah terprovokasi, kita telah berkontribusi dalam menjaga kedamaian dan persatuan. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita bersatu. Jangan biarkan fitnah dan kebohongan memecah belah kita. Mari kita jaga persatuan di Jawa Barat dengan menjadikan fakta dan kebaikan sebagai pegangan. Semoga kita semua selalu diberikan hikmah untuk melihat kebenaran dan menjaga kedamaian di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.